Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wabillahi rahmatullahi alaikum. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang terus-menerus tidak henti-hentinya dianugerahkannya kepada kita semua. Dan salawat dan salam pada suri teladan kita, junjungan kita Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang yang disebut dalam Al-Quran itu sebagai Ashabul Ukhdud. Di dalam surah Al-Buruj itu ada ayat yang keempat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qutila ashabul ukhdudin nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'udun wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya, dan seterusnya sampai ayat ke-9 ya. Itu kisah Ashabul Ukhdud. Itu lebih detailnya ada dalam hadis ini, cerita tentang Ashabul Ukhdud. An Suhaib bin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Suhaib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bercerita, dan sebagai bagian juga dari tarbiyah kepada umat, itu kita juga bisa menyampaikan pengajaran dalam bentuk kisah. Nah, kadang penyampaian dalam bentuk kisah itu ada yang orang itu lebih tersentuh, ya, bisa lebih mengena dibandingkan dalam bentuk selain kisah. Nah, dan Nabi SAW juga melakukan itu ya, dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam riwayat ini. Beliau bercerita, kana malikun fi man kana qablakum. Dahulu ada seorang penguasa di umat sebelum kalian. Wa kana lahu sahir. Dia mempunyai seorang penyihir. Raja di masa lampau itu sering dekat dengan tukang sihir. Falamma kabira qala lil malik. Saat tukang sihir itu sudah tua, sudah berusia lanjut, dia berkata kepada penguasa itu, inni qad kabirtu fab'as ilayya ghulaman u'allimuhu sihr. Sungguhnya aku sudah sangat tua, maka kirimkanlah kepadaku seorang anak, aku ajar u'allimuhu sihr, ya, aku akan mengajarkannya sihir. Sebagai penerus ini ceritanya. Dia karena merasa sudah sangat tua, lalu dia meminta agar dibawakan calon kader, ya, pewaris ilmu sihir, seorang anak. Ya, dalam riwayat Imam At-Tirmizi itu ada tambahan, yang dia minta ini adalah anak yang cerdas, ya. Gulaman fahman atau fatanan, anak yang memiliki kecerdasan agar cepat belajar. Dan memang dari dulu kita sudah tahu ya, belajar di waktu kecil itu lebih mudah daripada ketika sudah beranjak tua. Masa-masa muda itu, masa-masa kecil itu masa-masa penempaan ilmu. Fab'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Lalu raja itu mengirimkan kepadanya seorang anak untuk diajarkan sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajaba. Anak ini ketika dia pergi ke tempat si tukang sihir itu, ini tukang sihir tempatnya agak jauh ya. Saat dia pergi ke situ, dia melewati jalan yang di jalan itu ada seorang rahib. Anak ini
mendengarkan rahib itu menyampaikan ucapannya, ajarannya, dan dia takjub, ya. Jadi, takjub dengan apa yang disampaikan oleh penyihir itu. Ad-Dhahhak dalam riwayatnya beliau menambahkan fadakhala fi dinir rahib. Anak itu kemudian masuk ke dalam agamanya rahib itu. Wa kana idza atas-sahira marra bir-rahibi wa qa'ada ilaihi. Jika anak itu pergi mendatangi tukang sihir, dia akan melewati rahib dan dia singgah. Nah, akibatnya dia terlambat. Dia terlambat. Fa idza atas-sahira darabah. Jika dia mendatangi tukang sihir itu memukulnya karena terlambat tadi. Ya. Karena ini terlambat. Karena ternyata dia singgah. Perjalanan dia singgah di tempatnya rahib tadi. Setelah itu baru dia ke tempatnya tukang sihir, dia terlambat. Fasyaka dzalika ila rahib. Lalu anak itu mengadukan hal tersebut kepada rahib. Sang rahib itu. Ketika dia datang lagi kepada rahib, dia cerita bahwasanya dia dihukum ya karena begini. Faqal, lalu rahib itu berkata menasihati anak ini, "Idza khasyitas sahira faqul habasani ahli, wa idza khasyita ahlaka faqul habasani sahir." Jika engkau khawatir atau takut kepada tukang sihir itu, katakanlah habasani ahli, aku ditahan oleh keluargaku. Sebaliknya, wa idza khasyita ahlak, kalau engkau khawatir dengan keluargamu, faqul habasani sahir, katakan aku tertahan oleh tukang sihir. Jadi dalam riwayat yang lain itu diceritakan tukang sihir ini mengadukan anak itu kepada keluarganya, ya, mengatakan bahwa anak itu nyaris tidak datang, hampir tidak datang, sudah hampir habis waktunya dia baru datang, terlambat sekali. Ya, jadi keluarganya juga tidak nyaman dengan itu. Jadi anak ini ada dua sisi. Ya, di rahib dia kena marah, nah di rumahnya pun dia diadukan. Nah, kemudian rahibnya memberikan saran tadi, kalau ke tukang sihir bilang begini, kalau ke keluarga bilang begini. Fabainama huwa ala dzalik, satu hari saat dia bolak-balik datang ke tempat tukang sihir itu, satu hari ata ala dabatin azimah, tiba-tiba ada hewan besar ya di jalan itu yang mengamuk. Ada riwayat lain yang mengatakan asad, ya, itu menurut Imam At-Tirmizi itu singa, ada singa besar yang buas mengamuk, ya. Qad habasatin nas, yang membuat orang-orang itu terhalang, ya, menghambat orang-orang nggak bisa lewat. Nah, ada hewan yang menakutkan. Faqal, lalu anak itu berkata, al-yauma a'lamus sahir, pada hari ini a'lam, aku akan mengetahui, as-sahiru afdalu amir rahibu afdal, apakah tukang sihir itu yang lebih utama atau rahib yang lebih utama. Ya, ajarannya si tukang sihir atau ajarannya rahib yang lebih utama. Fa'akhadha hajaran, lalu dia mengambil batu. Dia ambil batu, ya, satu. Faqala, lalu dia berkata, ya, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi da'bata hatta yamdi an-nas. Ya Allah, jika perkara si rahib itu lebih engkau sukai daripada perkara si tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang bisa lewat. Itu yang dia berdoa ini, anak ini. Dia ambil batu, dia berdoa, ya Allah, kalau ajarannya rahib yang lebih engkau sukai daripada tukang sihir, maka matikanlah hewan. Dia lempar hewannya, faramaha faqatalaha, ternyata mati. Hewannya mati. Wa madonnas, orang-orang bisa lewat. Hewannya mati. Jadi anak ini kemudian berkesimpulan bahwa ajarannya rahib itu afdal daripada si tukang sihir. Dan orang-orang juga ramai cerita, ya.
Imam At-Tirmizi mengatakan dalam riwayat beliau, orang-orang itu kemudian bercerita tentang anak ini, bahwa anak ini punya kemampuan, punya ilmu begini, yang orang lain itu tidak tahu. Fatar rahiba fa akhbar. Lalu anak itu mendatangi rahib dan lalu mengabarinya tentang perkara itu. Faqala lahu rahib, lalu sang rahib itu berkata kepada anak itu, "Ai bunayya antal yawma afdalu minni." Wahai anakku, engkau pada hari ini lebih utama daripada aku. Ini katanya si rahib. Menurut si rahib ini, anak ini sudah makomnya itu sudah lebih tinggi daripada dia. Qad balagha min amrika ma ara. Sungguhnya engkau telah mencapai, ya, jadi tingkatanmu, urusanmu itu sudah sampai pada tingkatan yang bisa aku ketahui, yang bisa aku lihat. Artinya rahib ini tahu bahwa ada kedudukan yang istimewa yang dimiliki oleh anak. Wa innaka satubla, sungguhnya engkau nanti akan diuji, akan mendapatkan cobaan. Fa ini betuli fala tadull alayya. Sekiranya engkau mendapatkan cobaan, maka janganlah engkau menunjuk kepadaku. Jadi karena penguasa saat itu adalah penguasa yang zalim, yang tidak mentoleransi agama selain yang dititahkan oleh penguasa. Semua agama lain itu tidak boleh hidup, akan dipersekusi kalau bahasa sekarang. Makanya rahib bilang, kalau misalnya kamu ditanya, jangan bilang ke saya, jangan sampaikan tentang aku. Ringkasnya kemudian anak ini pergi, dan memang anak ini kemudian bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, ya. Dalam kelanjutan hadis ini disebutkan, wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abras wa yatadawa an-nasa min sa'iril adawat. Anak ini bisa menyembuhkan ada penyakit sopak, penyakit kusta, ya. Banyak penyakit yang bisa disembuhkan. Orang-orang datang, ya, berobat kepadanya dari berbagai macam penyakit. Fasami'a jalisun lil maliki kana qada'an, ya. Lalu didengarlah hal itu oleh jalis, orang yang biasa duduk bersama penguasa, semacam penasehatnya lah, ya. Semacam penasehatnya penguasa itu. Apa itu, hulu balang atau menteri lah, ya, yang biasa berbicara dengan penguasa. Dia ini buta. Si orang ini buta. Tapi dia dengar ada anak yang bisa menyembuhkan begini-begini. Fatahu bihadaya katsirah. Lalu dia mendatangi anak itu dengan membawa hadiah yang banyak. Dia datang ke Faqala, lalu dia berkata, "Ma hahuna laka ajma' in anta syafaitani." Semua ini, ya, yang ada ini untukmu seluruhnya, ya, jika engkau bisa menyembuhkanku, artinya bisa membuat aku melihat kembali. Faqala, lalu anak itu berkata, "Inni la ashfi ahadan." Aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala. Tidak lain yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Ya. Ini juga ciri waliullah itu begini, ya. Tidak menisbatkan berbagai perkara itu kepada dirinya, tapi dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Meskipun dia diberikan karamat, banyak keutamaan, banyak keistimewaan, tapi sesekali dia tidak akan menisbatkan itu kepada dirinya, tetapi kepada Allah Ta'ala. Jadi anak ini berkata, bukan aku yang menyembuhkan. Meskipun banyak orang sembuh itu bukan aku, tapi tidak lain adalah Allah Ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafa. Kalau engkau beriman kepada Allah Ta'ala, aku doakan, ya, aku berdoa kepada Allah, ya, mudah-mudahan dia menyembuhkan engkau. Nah, singkatnya kemudian fa'amana billahi ta'ala fasyafahu Allah Ta'ala. Si jalis tadi ini yang biasa duduk bersama penguasa tadi ini beriman kepada Allah Ta'ala, lalu Allah menyembuhkannya, sembuh, dia bisa melihat. Fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Lalu orang ini mendatangi penguasa, duduk di dekatnya sebagaimana dia biasa melakukan di majelisnya raja itu kan. Dia biasa berada di majelis itu. Nah, ini raja heran ini, kok sekarang dia bisa melihat. Faqala lahul malik, berkatalah
penguasa itu kepadanya, man radda 'alaika basarak, siapa yang telah mengembalikan kepadamu penglihatanmu? Siapa yang melakukan itu? Faqal, lalu dia berkata, dia berkata, Rabbi, yang mengembalikan adalah Rabbku. Nah, ini juga akidahnya sudah lurus ya, bukan anak itu tapi dia mengatakan Rabb. Qal, si penguasa berkata lagi, awalaka rabbun ghairi, apakah engkau punya Rabb selain aku? Nah, ini penguasa, ini tipikal penguasa di berbagai masa itu kadang model begini modelnya ya, merasa berkuasa penuh sampai mempertuhankan diri. Dia berkata di penguasa ini, apa kamu punya Tuhan selain aku? Qal, lalu si penasihat tadi berkata, Rabbi wa rabbuka Allah, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Nah, marah ini penguasa ini. Fa'akhazahu falam yazal yu'adzibuh, ya, kemudian menangkap si penasihat tadi dan terus menyiksanya, hatta dalla 'alal gulam, sampai dia tunjukkan anak itu, anak ini tadi yang mengobati dan sebagainya. Faji'a bil gulam, lalu didatangkan anak itu. Faqala lahul malik, lalu berkatalah penguasa itu kepadanya, ai bunayya qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'alu wa taf'al. Wahai anak muda, sihirmu itu sudah mencapai tingkatan engkau bisa menyembuhkan banyak penyakit. Jadi penyakit kusta, penyakit sopak ya. Kamu melakukan ini dan ini banyak sekali, termasuk tadi ya, ada yang buta itu bisa melihat kembali. Faqala, lalu anak itu berkata, ya sebagaimana yang dia sampaikan juga kepada orang yang dia obati tadi, la ashfi ahadan innama yashfillahu ta'ala. Aku tidak menyembuhkan seorang pun, tidak lain yang menyembuhkannya Allah Ta'ala. Tapi si penguasa ini tidak puas. Fa'akhazahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rahib. Lalu penguasa menangkapnya dan terus menyiksanya sampai anak itu menunjukkan sang rahib. Nah, sang rahib kemudian dari mana dapat ajaran begini? Nah, disampaikan bahwa dari seorang rahib itu. Faji'a bir rahib, lalu didatangkanlah si rahib. Faqila lahu, lalu disampaikan kepadanya, disuruh kembali ya. Irji an dinik, ya, kembalilah kepada, ya, kembalilah dari agamamu. Ya, artinya ya, kembali kepada apa yang dimaui oleh penguasa itu. Ya. Fa'aba, namun dia enggan. Fada'a bil minsyari fawudi al minsyaru fi mafriki ra'sihi fashaqqahu bihi hatta waqa'a shaqqah, atau hatta waqa'a shaqqah. Lalu dibawakanlah gergaji, lalu gergaji itu ya, tengah kepalanya si rahib itu sampai terbelah, sampai jatuh dua-duanya itu, terbelah dua dan jatuh. Tsumma ji'a bi jalisil malik, lalu didatangkan lagi tadi si penasihat penguasa tadi itu, si penasihat raja itu. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, irji an dinik, sama ya, kembalilah, tinggalkan agamamu, kembali kepada kemauan penguasa. Fa'aba, tapi enggan. Sama nasibnya, fawudi al minsyar fi mafriki ra'sihi fashaqqahu bihi hatta waqa'a syaqqa. Di gergaji juga sama ya, diletakkan gergaji di tengah kepalanya lalu dibelah sampai jatuh ya, kedua belahan. Summa ji'a bil gulami, kemudian didatangkan anak tadi lagi. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya sama yang dikatakan kepada dua orang sebelumnya, irji an dinik, ya, kembalilah dari agama. Fa'aba, dia juga enggan ya, menolak juga. Tapi penguasa tidak melakukan cara yang sama. Penguasa ini mau membunuh anak ini dengan cara yang berbeda.
Apa yang dia lakukan? Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih. Lalu dia menyuruh atau memerintahkan agar pasukannya itu membawa anak ini. Anak itu dibawa oleh pasukannya tempat lain. Faqal, dia berkata, idhabu bihi ila jabal kaza wa kaza fas'adu bihil jabal. Pergilah bawa anak ini ke gunung, ke suatu gunung, naiklah ke atas gunung itu. Fa idza balagtum zirwatahu, jika kalian sudah sampai di puncaknya, fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahu. Kalau dia mau kembali meninggalkan agamanya, ampuni dia. Kalau tidak, lemparkan dari puncak gunung. Zahabu bihi, mereka pun membawanya. Fasa'adu bihil jabal, lalu membawanya naik ke gunung. Faqal, lalu anak ini berdoa. Dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah aku dari mereka dengan cara apapun yang Engkau kehendaki. Ini doanya kepada Allah Ta'ala. Ternyata farajafa bihimul jabal fasaqatu. Berguncanglah gunung itu, terhadap orang-orang yang ada itu, sehingga runtuh, jatuh mereka semua, kecuali anak itu. Jadi orang-orang yang membawa tadi itu semuanya mati, kecuali sang anak itu. Wajah ayam syilal malik. Anak itu datang kepada si penguasa. Faqala lahul malik, lalu berkatalah penguasa itu kepadanya, ma fu'ila ya ashabik. Apa yang terjadi dengan orang-orang tadi? Apa yang terjadi dengan mereka? Faqala, lalu anak itu berkata, kafanihimullahu ta'ala. Allah memelihara aku dari mereka. Kemudian sang penguasa mengambil langkah berikutnya. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala izhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin wa tawassatu bihil bahr. Jadi bawa anak ini, disampaikan lagi kepada pasukannya, bawa anak ini, bawa dia ke mana? Bawa di atas perahu ke tengah laut. Fa in raja'a an dinihi wa illa faghzufu. Kalau di tengah laut itu dia kembali meninggalkan agamanya kepada agama penguasa, maka ampuni dia. Kalau tidak, tenggelamkan tengah laut. Fazahabu bihi, mereka pun membawanya. Faqal, lalu anak ini berdoa lagi dengan doa yang sama. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Pendek saja doanya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, peliharalah aku, jagalah aku, cukupkanlah aku dari mereka dengan cara apapun yang Kau kehendaki. Ternyata fangkafa'at bihimus safinatu faghariqu. Terbalik kapal yang mereka naiki itu. Tenggelam semuanya, kecuali anak itu selamat. Jadi semua tenggelam kecuali anak itu. Wajah ayam syilal malik, dia datang kembali kepada penguasa. Faqala lahul malik, penguasa itu berkata lagi kepadanya, ma fu'ila bi ashabik. Apa yang terjadi dengan orang-orang itu? Faqala, lalu dia berkata, kafanihimullahu ta'ala. Allah menjagaku, memeliharaku dari mereka. Allah Ta'ala melindungiku dari mereka. Faqala lil malik, lalu anak ini berkata kepada penguasa. Anak ini berkata kepada penguasa. Dia malah kasih saran. Apa yang dia sampaikan? Innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma'amuruk bihi. Sungguhnya engkau tidak bisa membunuhku hatta taf'ala ma'amuruka bihi. Sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepada. Qal, penguasa itu berkata, ma huwa, apa itu? Apa permintaan? Qal, anak ini berkata, tajma'un nasa fi su'idin wahid. Engkau kumpulkan orang-orang di satu tempat. Satu tempat yang luas, orang-orang berkumpul. Kemudian wataslubuni ala jaz'in. Kemudian engkau menyalipku di pohon, di batang pohon kurma. Summa khudh sahman min kinanati. Kemudian ambillah
satu anak panah ya dari tempat panahku. Summa dha'is sahma fi kabadil qaus. Kemudian letakkan anak panah itu di busur, ya, di busur panahnya. Summa qul, kemudian ucapkan Bismillahi Rabbil Ghulam. Ucapkan itu Bismillahi Rabbil Ghulam, ya, dengan nama Allah Rabbnya anak ini. Sumarmini, kemudian apa, lontarkan panah itu kepada, tembakkan panah itu kepada. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Ya, karena sesungguhnya kalau engkau melakukan itu maka engkau bisa membunuhku. Itu yang disampaikan oleh anak itu. Singkatnya, penguasa pun melakukannya. Fajama'an nasa fi sa'idin wahidin wa salabahu ala jizah. Dia pun mengumpulkan orang-orang di tempat tadi, tempat yang luas, di satu tempat, lalu dan menyalib anak itu di pohon kurma. Summa akhadha sahman min kinanatihi, lalu mengambil satu anak panah ya dari tempat anak panahnya. Summa wada'a as-sahma fi kabidil qaus, kemudian meletakkan anak panah itu di busurnya. Summa, ya, kemudian dia berkata, semapal dia membaca seperti yang disampaikan oleh anak tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Summa ramahu, kemudian dia melontarkan anak panah itu. Fawaqa as-sahmu fi sudugihi, lalu anak panah itu mengenai pelipis, ya, pelipis anak tersebut. Fawadha'a yadahu fi sudugihi famat, lalu anak itu memegang, ya, meletakkan tangannya di pelipisnya, lalu dia mati, meninggal betulan anaknya. Tetapi ikhwafillah rahmatullahi alaikum, nah peristiwa berikutnya ini yang luar biasa. Faqalan nas, orang-orang pun berkata, orang-orang kan saat itu ada di tempat berkumpul kan, menyaksikan peristiwa itu. Lalu mereka berkata, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman kepada Robnya anak tadi. Jadi kematian anak itu ternyata membawa keimanan kepada orang-orang yang ada. Semua yang ada saat itu beriman. Ya. Fa'utiyal maliku faqila lahu, lalu kepada penguasa itu disampaikan kepadanya. Ya, ara'aita ma kunta tahzaru qad wallahi anzala bika hazur. Ya, tahukah engkau apa yang selama ini kamu khawatirkan, demi Allah telah terjadi kekhawatiranmu itu. Raja ini kan selama ini penguasa itu khawatir kalau orang-orang itu menganut agama yang berbeda dengan yang dia inginkan. Ya, makanya berbagai upaya intimidasi, ya, tekanan, ya, termasuk juga penyiksaan dia lakukan agar tidak ada yang punya keyakinan berbeda. Tapi ternyata peristiwa tadi, ya, mewujudkan kekhawatiran. Dia khawatirkan malah terjadi. Semua orang di situ beriman. Qad amanan nas, orang-orang telah beriman. Nah, penguasa ini marah, ya. Lihat rakyatnya beriman, dia marah. Fa'amara bil ukhdudi bi afwahis sikak. Lalu dia memerintahkan untuk membuat parit di sepanjang jalan, dibikin parit. Digali seperti apa? Ya, parit, ya. Seperti selokan itu, sungai kecil lah, digali, tapi tidak ada airnya. Digali, ya, fakhuddat wa usrima fiha niran, ya, diisi apa? Bahan bakar, diisi kayu segala macam, lalu dibakar. Faqal, dan dia berkata, man lam yarji an dinihi faqhimuhu fiha. Siapa yang tidak mau meninggalkan agamanya, maka masukkan dia ke dalam, campakkan orang itu ke dalam parit api itu. Qila lahu, atau dikatakan, ya, kepada orang itu apa? Iqtahim. Fa fa'alu, ya, jatuh, masuklah kalian semua ke situ, masuklah. Ya, ternyata orang-orang tidak peduli dengan ancaman penguasa. Dipikirnya penguasa ini berpikir bahwa orang-orang akan takut, ya, lalu akan meninggalkan agama mereka. Tapi ternyata
masyarakat saat itu beriman dengan sungguh-sungguh, ya, bukan keimanan yang main-main. Fafa'alu, mereka lakukan, disuruh masuk ke parit api itu mereka masuk, ya, daripada harus meninggalkan keyakinan. Bahkan di akhir riwayat ini disebutkan hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha fataqasa'at an taqa'a fiha. Sampai-sampai datang seorang perempuan yang membawa bayinya, dia menggendong bayinya. Perempuan ini sempat taqasa'at, sempat maju mundur, sempat ngeper lah. Nah, dia khawatir ini, kasihan ini anak masih kecil. Dia sempat maju mundur gitu, ragu. Ternyata faqala lahal gulam, anak kecilnya itu malah berkata, bayinya itu malah berkata, ya ummah, ya, isbiri, wahai ibunda, bersabarlah. Ya. Jadi ini termasuk salah satu dari dari beberapa bayi yang berbicara. Nanti dalam kitab ini ada 3 ya, kalau saya tidak salah ada 3 bayi yang bisa berbicara. Selain ini ada nanti Al-Masih ibnu Maryam, kemudian ada namanya Sahibu Juraij, ada bayi dalam kisahnya Juraij. Nanti insya Allah kita akan baca kisah Juraij. Nah, ini salah satunya. Anak ini malah menasihati ibundanya, wahai ibuku, bersabarlah, fa innaki alal haq, karena sesungguhnya engkau berada di atas al-haq. Nah, singkat cerita, ibundanya pun juga masuk, ya. Nah, inilah kesabaran orang-orang yang mestinya menjadi keteladanan kita, ya. Umat sebelumnya yang teguh, ya, dengan keimanan mereka meskipun harus mengorbankan seluruhnya, ya, sampai kematian pun bukan hanya diancam, betul-betul dilakukan, tapi mereka enggan, ya. Mulai dari tadi siapa sih yang pertama tadi, si siapa, rahib, kemudian si jalis, penasihat penguasa itu, kemudian orang-orang yang ada setelahnya pun juga senantiasa bersabar, ya. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ya. Itu beberapa itu sebuah hadis, ya, yang kita baca pada kesempatan malam hari ini, ya. Dari hadis tadi cukup banyak sebetulnya ibrah, ya. Banyak pelajaran yang bisa kita petik, ya. Sebagiannya sudah kita sampaikan di celah-celah cerita itu, tapi ada beberapa hal yang penting untuk kita tegaskan kembali, bahwa yang namanya penguasa itu, ya, memang punya kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan. Apalagi penguasa yang zalim, dia akan mencari berbagai cara untuk melanggengkan kekuasaan. Ancaman apapun yang bisa merongrong kekuasaannya itu akan dia sikapi dengan keras, termasuk dalam kisah, ya. Kemudian dari hadis ini, ya, kita juga belajar tentang adanya karamah yang Allah berikan kepada wali Allah Ta'ala, ya. Termasuk yang terjadi pada anak tadi, ya. Kemudian juga mengingatkan kita akan pentingnya belajar sejak kecil, sejak dini, ya. Karena ilmu, ya, akan lebih mudah kita pahat, kita kokohkan dalam diri kita sejak kita masih kecil. Tapi ini bukan berarti orang yang sudah tua tidak belajar, bukan, ya. Ini juga jangan jadi alasan yang tua kita tidak usah belajar, bukan. Karena di dalam Islam belajar itu sepanjang hayat. Bahkan wahyu pertama itu yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berlebihan kalau kita katakan sebagai perintah untuk belajar, bukan sekedar membaca itu. Kenapa? Karena kalau perintahnya membaca dalam arti menyambung huruf agar bisa memahami kata, kalimat dan sebagainya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melakukan. Beliau ummi. Jadi kalau maknanya sekedar membaca, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memenuhi perintah itu. Tapi maknanya memang bukan membaca, ya, sekedar membaca, tapi lebih luas lagi sesungguhnya adalah belajar. Dan usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu saat itu sudah 40-an tahun. Jadi perintah belajar membuat beliau terus belajar, ya, belajar dan belajar, termasuk kepada para sahabat radhiyallahu alaihim
Beliau dorong terus untuk belajar dan belajar. Nanti insya Allah kita akan sampai pada bab khusus tentang belajar itu. Sepanjang masa, sepanjang hayat kita. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Itu beberapa ibrah ya, beberapa pelajaran yang bisa kita petik ya dari hadis ini. Sebagiannya ya, karena banyak sekali sebetulnya ibrahnya ya. Wallahu a'lam bishawab.